Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, terutama siswa-siswi di SMP Negeri 1 atau Belo. Selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Hari ini saya akan membuat konten, yaitu membahas tentang transformasi geometri. Oke, materi ini kemarin sudah saya bahas di kelas ya, untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 atau Belo, dan tujuan saya membuat video ini agar adik-adik bisa kembali di rumah untuk belajar secara offline maupun online. Oke, kita tahu bahwa transformasi yang kemarin sudah kita belajar itu ada empat, yaitu refleksi atau pencerminan, dan yang kedua itu translasi atau pergeseran, yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau pengalian. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Oke, seperti apakah materi refleksi atau pencerminan ini? Simak video ini hingga selesai. Baik, sebelum kita mulai, bagi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, siswa-siswi di SMP Negeri 1 atau Belo yang belum subscribe channel ini, untuk segera subscribe. Ya, tidak diwajibkan, tapi saya harap semua bisa subscribe, bisa mendukung saya untuk mengembangkan channel ini. Oke, kita masuk ke materi, yaitu refleksi atau pencerminan. Sesuai dengan definisi, pencerminan atau refleksi merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar dari titik-titik yang dipindahkan. Ya, ini pencerminan itu memindahkan titik atau objek pada suatu bidang dengan menggunakan cermin datar. Pernah lihat cermin kan? Atau mungkin ada yang tidak pernah lihat cermin. Ya, cermin yang kalian gunakan tiap hari di rumah sebelum sisir rambut atau sedang pakai lipstik, pakai bedak, dan lain-lain, tentu kita menggunakan sebuah cermin. Ketika teman-teman, adik-adik menggunakan cermin ketika sisir rambut atau pakai bedak atau menggunakan lipstik, kira-kira apa yang ada di depan kalian? Ada bayangan. Dan bayangan itu apakah berubah sesuai dengan kondisi sebenarnya? Atau mungkin berpindah tempat? Kiri jadi kanan, kanan jadinya kiri, atau bagaimana? Coba menghayati, kalau bisa langsung ambil cermin dan praktikkan apa yang terjadi ketika kita menggunakan cermin. Nah, di sini saya mencoba membuat sebuah gambar seperti ini. Ini adalah gambar bangun datar ABCDE. Dan gambar ini saya akan tempatkan sebuah cermin. Dan cerminnya ini saya tempatkan di bagian bawah. Dan saya beri garis M. Ini anggap saja yang garis kuning ini adalah cermin. Baik, kalau gambar ini saya tempatkan cermin di bawah, atau misalkan seperti ini teman-teman. Mungkin ini ada si A, ini si B, si C, si D, dan si E. Sementara memegang tali. Ya, bentuknya seperti ini. Bagaimana dengan bayangan dari gambar ini? Apakah berubah bentuknya? Ataukah berpindah tempatnya? Dan lain-lain. Mari kita simak. Dan gambar ABCDE ini, dan saya tempatkan cermin tepat di bawah E, yang bersentuhan langsung dengan titik E atau si E, maka bayangannya tentu ada di mana? Di kiri, atas, kanan, atau bawah? Ya, tentunya ada di bagian bawah.
bentuknya seperti ini. Dan ingat, titik E dengan E aksen itu satu tempat. Karena E aksen ini bayangan ya, bayangan. Jadi bayangan dari A itu A aksen, bayangan dari B itu B aksen, bayangan dari C aksen, bayangan dari D aksen, bayangan dari E aksen. Dan jarak antara objek dengan cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Contohnya kalian injek cermin ya, injek cermin. Apakah jarak kepala kalian dengan cermin sama dengan bayangan ke cermin? Tentu sama. Ya, tentu sama. Jadi, jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ya. Jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin atau jarak dari cermin ke bayangan. Dan sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku. Tidak pernah miring ya. Selalu membentuk sudut siku-siku. Tidak pernah miring. Jadi sudut yang terbentuk dari A ke cermin 90 derajat. Begitu pula dari bayangan ke cermin. Juga 90 derajat. Jarak dari A ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin atau dari cermin ke bayangan. Bisa paham ya? Ini sifat dari cermin ya. Jarak sama ya antara benda dan cermin ataupun dari cermin ke bayangan. Oke, kita lanjut. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat x, y pada bidang koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, di sini ada tabel hasil refleksi. Kalau benda tersebut atau titik tersebut atau objek tersebut ada pada titik x, y, ada pada bidang x, y di sini. Ini saya ambil contoh benda atau objek atau titik pada kuadran 2 ya. Kuadran 2 dengan titik 2,2 ya, x, y di sini 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. 2,2 ya. Ini benda. Dan benda ini yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Mana sumbu X? Ya, tentu sumbu X yang ini ya, ada di bawah. Maka kalau refleksi terhadap sumbu X yang ada di sini, maka bayangannya ada di mana? Apakah di kiri, di atas, di kanan, atau di bawah? Tentu hasilnya ada di bawah. Ya, di bawah. Ingat jaraknya. 2 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Jarak tidak berubah. Jarak dari X ke jarak dari objek ke sumbu X sama dengan jarak dari sumbu X ke bayangan atau aksennya tadi. Ya. Jadi itu kalau refleksi terhadap sumbu X, hasilnya ada di bawah sini, yaitu X, min Y. Ya, X, min Y, yaitu 2, min 2. 2, min 2. Yang berikut yang kedua, jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y, mana sumbu Y? Sumbu Y yang ini ya, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya otomatis ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri dengan jarak sama ya dari objek ke sumbu Y ataupun dari sumbu Y ke cermin, jaraknya sama, tidak berubah. Dan hasil refleksinya itu ada pada posisi min x, y. Di sini hasilnya kita lihat tadi pertama 2,2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 2,2. Min 2,2. Lain dengan tadi 2, min 2. Beda ya. Dan yang ketiga, apabila direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Ya, ini 0,0 di sini ya. Saya kasih titik kuning, ini titik asal 0,0. Kalau misalkan dicerminkan terhadap ini titik asal, maka kira-kira saya bisa tebaknya di mana hasilnya? Ya, bayangannya ada di bawah sini.
yaitu di min, min. Min X, min Y, yaitu min 2, min 2. Min 2, min 2. Itu jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Ya, tadi seperti itu ya. Dan bagaimana jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X? Itu juga sama di tengah sini ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Kita masuk di contoh soal ini. Sebuah segitiga ABC berkoordinat di titik A, min 1,1, B, min 1,3, dan C, 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya. Jadi ini disuruh gambar segitiga ABC, lalu gambar juga bayangannya yang direfleksi terhadap sumbu X. Oke, tentu yang pertama kita buat bidang koordinat seperti ini. Untuk apa? Supaya kita mengetahui letak titik A, letak titik B, dan juga titik C yang ada pada bidang koordinat kartesius. Baik, yang pertama kita perhatikan titik A, yaitu min 1,1. X-nya min 1, Y 1. Mana X? Ya, ini yang X ya. Ini yang X yang horizontal, sementara Y vertikal. Oke. Min 1,1 ini titik A. Ya, min 1,1 di sini. Yang kedua, min 1,3. Ya, min 1. Sorry. Min 1,3 ya. Ini 1,3 titiknya ini ya. 1,3. Dan C itu, oh ya, ini bukan min ya. Yang pertama sudah benar. Min 1,1 ya. Min 1,1. Yang kedua itu 1,3 ya. Bukan min 1,3 tapi 1,3. Titiknya ada di sini. 1,3. Dan yang berikut C 6,3 ya di sini. X-nya 6, Y-nya 3. Oke. Hapus ini ya, jangan min tetapi 1,3. Dan ini kita gambar sebuah segitiga seperti ini. Ini gambar segitiga ABC. Oke, yang pertama sudah ya. Berarti kita gambar bayangannya. Bayangannya ada di mana nih? Jika direfleksikan terhadap sumbu X. Mana sumbu X? Ya ini sumbu X ya ini ya. Maka bayangannya ada di bagian bawah. Pertama titik A. Titik A ini ada tepatnya pada min 1,1. Bayangannya pasti ada di bawah sini. Ya, min 1, min 1. Jarak dari A ke cermin atau ke sumbu X sama dengan jarak dari sumbu X ke bayangan atau aksen. Lalu yang kedua, titik B itu 1,3 ya. Maka kalau di cermin terhadap sumbu X menjadi 1,3. Ada di sini. Dan yang terakhir 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tetap di sini hasilnya. 6,3. Oke, kita gambar jadi seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen, segitiga bayangannya. Jadi ini bayangannya sudah ada, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dan bagaimana perbandingan? Perbandingan, ini bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya. Jadi, A tadi min 1,1, hasilnya atau bayangannya ada di min 1, min 1. Dan titik B yang tadi 1,3, ya 1,3, bayangannya ada pada B aksen sama dengan 1, min 3. Dan titik C 6,3, bayangannya menjadi 6, min 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui segi 4ABCD yang memiliki koordinat A min 1, min 1, B 1,0, C 1,2, min 1,2, D min 2,1. Direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Y sama dengan X. Gambar ABCD dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Lalu bandingkan titik-titik ABCD dengan koordinat bayangannya. Oke, yang pertama kita buat
bidang koordinat seperti ini. Letakkan titik A, yaitu min 1, min 1. Ada di sini ya. Min 1, min 1, titik A di sini. Min 1, min 1. Lalu titik B, 1,0. Berarti ada di sini. 1,0. 1,0. Dan yang C, min 1,2. X-nya min 1. Ya, min 1 ini 2 mana? 2 di atas. Maka dia ada di sini. Titiknya. Dan yang terakhir titik D yaitu min 2,1. Min 2 di sini, 1 di sini, maka titiknya ada di sini. Ya. Jadi kita gambar segi 4 ya. Bentuknya seperti ini. Segi 4 A, B, C, D. Ya, seperti ini. Lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Di mana garisnya? Cerminnya? Cerminnya nanti ada di sini. Ya. Garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan min X, maka arahnya ke kiri. Ini ke kanan karena Y sama dengan X. X-nya positif. Ya. Jadi, garisnya di arahnya ke kanan. Oke, sekarang kita lihat bayangannya di mana ini. Kalau cerminnya di sini, yang pertama titik A. Titik A ini tepat di cermin. Sehingga A aksen akan kembali pada titik semula yaitu min 1,1 kembali di sini. Itu A aksen. Ya, aksen. Dan yang kedua, titik B. Titik B ini kalau cerminnya di sini maka bayangannya kembali ke arah sebelah. Ya, bukan di sebelah sini ya, tapi kembali ke arah C, kembali ke arah C. Dan letaknya ada di sini. Jarak dari titik B ke cermin ke garis X sama dengan Y ini, Y sama dengan X, itu sama dengan jarak dari garis ini ke bayangannya. Lalu yang berikut titik C. Ini C. C di sini, maka bayangannya ada di sini ya. Kita lihat jarak dari garis ini, yang merah ini ke C, sama dengan garis merah ke bayangan C aksen di sini. Dan titik D ada di sini, yaitu titik 1, min 2 bayangannya. Dan kita gambar sebuah segi 4 seperti ini. Dan ini adalah hasil dari atau hasil refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X dari gambar ABCDE. ABCD. Ya, seperti itu. Bagaimana perbandingannya? A aksen. A aksen tentu tetap pada titik A. Ya. A tadi min 1,1, min 1, min 1. A aksen juga titiknya tetap pada min 1, min 1 karena letak cermin tepat di titik A. Lalu titik B, B aksen. B itu 1,0, B aksennya menjadi 0,1. Ya, balik ya. Lalu titik C. C tadi yang awalnya adalah 1, C ya, min 1,2, min 1,2. Dan hasil refleksinya ada pada 2, min 1. Dan titik D awalnya ada pada titik min 2,1, min 2,1 dan hasilnya menjadi 1, min 2. Ya, jadi seperti itu perbandingan koordinat titik ABCD dengan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke. Pertemuan berikutnya akan saya bahas mengenai translasi atau pergeseran. Oleh karena itu, bagi teman-teman adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar teman-teman adik-adik bisa mendapat notifikasi. Ya, harus tekan juga loncengnya supaya bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.